Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, Praktikum 1 yang berjudul Tipe Data, yang beranggotakan saya, Rahel Anggita Novalian, NIM 204308020 dari kelas TKA 2C. Dan saya, perkenalkan nama saya Fibria Kiki Putri Purnama dengan nomor NIM 20430808063 dari kelas TKA 2C. Nah, yang pertama untuk percobaan soal nomor 1. Di sini menggunakan tipe data integer, yaitu integer digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat. Dalam soal, variabel bulatnya yaitu 32767. Kemudian menggunakan tipe data double untuk variabel pecahan pertama, yaitu 339.123456778. Yang kedua menggunakan tipe data double lagi untuk variabel pecahan kedua, yaitu 3.4567E plus 20. Kemudian kita menggunakan tipe data char, di mana char itu adalah tipe data untuk mempresentasikan karakter bilangan. Di sini tipe data char untuk mencetak S. Kemudian char variabel string untuk mencetak variabel alfabet prodi perkeretaapian strip Politeknik Negeri Madiun. Kemudian kita menggunakan printf untuk mencetak program penampil variabel, di mana printf berguna untuk menampilkan output. Printf yang pertama yaitu untuk variabel bulat, menggunakan %d untuk variabel bulat, terus variabel pecahan 1 menggunakan rumus %3.8f. Kemudian yang ketiga, printf digunakan untuk variabel pecahan kedua, yaitu menggunakan rumus %20.f. Kemudian printf digunakan untuk mencetak variabel karakter dengan menggunakan rumus %c. Selanjutnya, printf untuk mencetak variabel string, yaitu menggunakan rumus %s. Berikut adalah hasil run dari percobaan soal nomor 1, di mana variabel bulat tadi yaitu 32767, kemudian variabel pecahan 1 yaitu 339.123456778, dan variabel pecahan 2 yaitu 3456700000000. Dengan variabel karakter mencetak S dan variabel string dengan menampilkan prodi perkeretaapian strip Politeknik Negeri Madiun. Berikut adalah soal nomor 1 menggunakan software Python, di mana menggunakan perintah print untuk mencetak program penampil variabel, yaitu untuk judulnya. Kemudian kita menginputkan variabel bulatnya yaitu 32767, kemudian variabel pecahan 1 yaitu 339.123456778. Kemudian variabel pecahan 2 yaitu 3.4567E plus 20. Kemudian variabel karakternya yaitu alfabet S. Dan variabel string yaitu mencetak prodi perkeretaapian strip Politeknik Negeri Madiun. Untuk prosesnya yaitu menggunakan print variabel bulat yaitu petik 2 untuk mencetak variabel bulat. Kemudian print untuk variabel pecahan 1, petik untuk variabel pecahan 1. Kemudian print variabel pecahan 2, petik untuk variabel pecahan 2, print variabel karakter untuk mencetak variabel karakter, print untuk variabel string yaitu untuk mencetak variabel string juga. Nah, kemudian ini adalah hasil running dari software Python. Berikut adalah hasil running dari software Python, yaitu di mana muncul variabel bulat yaitu 32767, kemudian variabel pecahan 1 yaitu 339.123456778, kemudian variabel pecahan 2 yaitu 34567E plus 20, dan variabel karakter yaitu mencetak alfabet S, kemudian variabel string yaitu prodi perkeretaapian strip Politeknik Negeri Madiun.
untuk percobaan nomor 2. Perintah soal adalah membuat program untuk mencetak hasil. Di sini saya menggunakan tipe data float yang fungsinya adalah untuk menyimpan nilai dengan angka yang termasuk desimal, yaitu variabelnya X sama dengan 8 dan Y sama dengan 8, kemudian hasil underscore 3 dan hasil underscore 5. Kemudian digunakan tipe data integer yang gunanya adalah menyimpan nilai bilangan bulat, positif maupun negatif. Dengan variabel A sama dengan 8, B sama dengan 3, C sama dengan 3, dan D sama dengan 6. Kemudian hasil underscore 1, hasil underscore 2, hasil underscore 4, hasil underscore 6, dan hasil underscore 7. Kemudian kita masuk untuk mencetak program, yaitu dengan perintah printf untuk menampilkan program. Kita bisa menambahkan hiasan ataupun bingkai atau apapun yang diinginkan. Di sini saya menggunakan tanda sama dengan dan program mencetak hasil untuk ditampilkan pada layar komputer. Kemudian kita masuk 1 sama dengan A min C. Kita gunakan perintah printf untuk menampilkan A min C, yang artinya variabel A dikurang variabel C dengan persen %D min persen %D, kemudian nanti hasilnya juga memakai persen %D, dan akan tampil pengurangan dari hasil 1. Untuk selanjutnya hasil 2 sama kayak hasil pertama, tetapi untuk yang kedua adalah menggunakan perintah penjumlahan. Untuk menampilkannya sama menggunakan printf dan persen %D. Yang ketiga adalah pembagian, tidak jauh dengan penjumlahan dan pengurangan, tetapi di sini saya menambahkan persen titik 2F yang artinya 2 angka di belakang koma. Dan selanjutnya hasil 4 adalah A persen D yang artinya adalah persen itu sisa hasil bagi. Yang perintahnya adalah printf dan menggunakan persen %D. Sama untuk yang kelima. Yang kelima itu diketahui A per D dikali D plus A, kemudian persen %D. Kita dapat menuliskannya dan untuk menampilkannya menggunakan perintah F, di mana A persen D per D sama dengan A min C sama dengan persen 2F per persen 2F sama dengan persen D plus persen D persen D. Dan nanti hasilnya adalah dengan perintah persen 2F. Untuk hasil 6, perintahnya adalah menampilkan hasil dari A persen D per D dikali A min C. Untuk menghitungnya, kita menggunakan printf, di mana A persen D per D sama dengan A min C, sama dengan persen D persen per persen D sama dengan persen D min persen D. Dan hasilnya adalah menggunakan perintah persen D. Untuk hasil 7, di sini perintahnya C sama dengan A++ dikali B plus A. A++ itu mengartikan bahwa A plus 1. Jadi kita memasukkan rumus A plus 1 dikali B plus A. Untuk perintahnya sama menggunakan persen D. Begitu juga dengan hasilnya. Selanjutnya kita running. Dan inilah tampilannya dari program yang telah kita buat tadi, di mana akan menampilkan program pencetak hasil. Yang pertama A min C dengan variabel yang sudah ditentukan, yaitu A sama dengan 8, B sama dengan 3, C sama dengan 3, dan D sama dengan 6. Hasil yang pertama adalah 5. Kemudian penjumlahan A plus B dengan hasil 11, A per D dengan hasil 1,33, dan A persen B, di mana persen adalah merupakan sisa hasil 8 persen 3, dan hasilnya adalah 2. Kemudian selanjutnya A per D dikali D plus A persen D, hasilnya 10, dan A persen D per D dikali A min C, mendapatkan hasil min 3, dan terakhir C sama dengan A plus dikali B plus A, sama dengan 9 dikali 3 plus 8 sama dengan 35. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan
tentang program Python, di mana program Python tidak beda jauh dengan DevC. Python lebih simpel dari DevC. Yang pertama, kita menggunakan perintah print yang berfungsi untuk menampilkan output. Di sini saya menampilkan output dengan tanda sama dengan dan judul program pencetak hasil. Kemudian di bawahnya ada variabel yaitu A, B, C, dan D, di mana A sama dengan 8, B sama dengan 3, C sama dengan 3, dan D sama dengan 6. Kemudian kita masuk pada proses. Untuk yang pertama, pada soal adalah A min C. Di sini kita menampilkan dengan perintah print. Kemudian A min C sama dengan, maka nanti akan muncul A min C yaitu 8 min 3. Yang kedua, A plus B. Dengan perintah print juga, nanti akan muncul A plus B yaitu 8 plus 3. Selanjutnya, A per D yaitu 8 per 6. Dan A persen B 8 persen 3. Selanjutnya A per D dikali D plus A persen D sesuai dengan variabel. Jika kita tampilkan, maka akan menghasilkan sebuah angka. Selanjutnya, A persen D per D dikali A min C. Selanjutnya, C sama dengan A plus plus dikali B plus A, di mana A plus plus sama dengan A plus 1. Dan A di situ adalah 8 ditambah 1, maka hasilnya akan muncul sebuah angka. Kemudian dapat kita run, dan hasil proses dari program yang telah kita tuliskan yaitu yang pertama A min C, hasilnya adalah 5, dan A plus B hasilnya 11, A per D, di mana A sama dengan 8 dan D sama dengan 6, yaitu 1,333. Dan selanjutnya A persen B, di mana persen adalah sisa hasil bagi antara variabel A dan B, yaitu 8 dan 3, yang menghasilkan 2. Selanjutnya A per D dikali D plus A persen D, hasilnya 10. Selanjutnya A persen D per D dikali A min C adalah min 0,33335. Selanjutnya C sama dengan A plus plus dikali B plus A, di mana A plus plus adalah 9 dikali B plus A. B plus A adalah 3 plus 8, yaitu hasilnya 35. Percobaan soal nomor 3. Menggunakan tipe data integer, yaitu variabelnya A, B, C, dan D. Kemudian ke proses, menggunakan printf, di mana printf berfungsi untuk menampilkan output. Di sini menampilkan variabel abjad, yaitu menghitung diskriminan persamaan kuadrat berupa judul dan dibingkai dengan menggunakan sama dengan. Kemudian menggunakan printf untuk mencetak masukkan nilai A dan scanf untuk menginput persen D. Kemudian printf untuk menggunakan masukkan nilai B dan scanf untuk persen D untuk variabel B. Sama, yaitu perintahnya tetap printf untuk masukkan nilai C dan scanf untuk menarik input menggunakan persen D dengan variabel C. Kemudian D adalah B kali B min 4 A kali C, di mana akan dicetak printf menggunakan rumus D sama dengan B kali B min 4 kali A kali C. Perintah yang sama yaitu printf untuk menampilkan hasil D, yaitu persen D kali persen D min 4 kali persen D kali persen D sama dengan hasilnya persen D per N. Untuk mencetak variabel B, B, A, C, dan D. Berikut adalah hasil run dari software DevC tersebut.
masukkan nilai A, di mana A adalah 2, kemudian muncul masukkan nilai B, kita memasukkan 3, dan masukkan nilai C berupa 6. Kemudian akan muncul otomatis rumus D, B kali B min 4 kali A kali C, di mana hasil D adalah B tadi 3 dikali B 3 min 4 kali A yaitu 2 kali C yaitu 6 dengan memperoleh min 39. Selanjutnya menggunakan software Python, di mana Python ini lebih simpel dengan menggunakan tipe data print untuk menampilkan judulnya yaitu menghitung diskriminan persamaan kuadrat. Untuk prosesnya dengan variabel A sama dengan integer, buka kurung input, buka kurung, petik, masukkan nilai A sama dengan petik, tutup kurung. Dengan variabel B sama yaitu sama dengan in, buka kurung input, buka kurung, petik, masukkan nilai B sama dengan petik, tutup kurung. Variabel C sama dengan in, buka kurung input, buka kurung, masukkan nilai C sama dengan petik, tutup kurung. Dengan D sama dengan dalam kurung B kali B min 4 kali A kali C. Dengan hasil print nilai diskriminan sama dengan D. Sekarang kita run. Running dari software Python, di mana menghitung diskriminan persamaan kuadrat dengan memasukkan nilai variabel A yaitu 2, masukkan nilai variabel B yaitu 3, dan memasukkan nilai variabel C yaitu 6. Kemudian nilai diskriminan di sini ditampilkan min 39. Nah, output dari program ini sudah sesuai dengan perhitungan manual yang sudah saya coba. Selanjutnya saya akan menjelaskan percobaan yang keempat dengan software DevC. Di sini menggunakan tipe data float, di mana float berfungsi untuk membaca masukan input dengan variabel A, B, C, dan D. Kemudian menggunakan perintah printf seperti program yang sebelumnya. Untuk menampilkan judul, di sini saya menuliskan menghitung diskriminan persamaan kuadrat dengan float karena digunakan tipe data float. Dan saya tambah dengan perintah printf dan sama dengan sebagai hiasan judul. Kemudian untuk proses, menggunakan perintah printf untuk menampilkan di sini sesuai dengan masukkan nilai A dengan scanf, %f, dan variabel A. Scanf berfungsi untuk membaca masukan. Selanjutnya sama dengan menggunakan printf dan menuliskan masukkan nilai B untuk memasukkan nilai B dan scanf, kemudian %f dan variabel B. Untuk yang C sama printf masukkan nilai C, scanf, dan variabel C. Kemudian selanjutnya rumus diskriminan dapat dituliskan B kali B min 4 kali AC. Selanjutnya bila kita ingin menampilkan rumus dapat kita tuliskan printf rumus D sama dengan B kali B min 4 kali A kali C. Dan selanjutnya yaitu hasil dari diskriminan tersebut. Menggunakan perintah printf. Hasil D sama dengan %f kali %f min 4 kali %f kali %f sama dengan %f dengan variabel B, B, A, C, D. Selanjutnya dapat kita run. Ini adalah hasil running dari program yang tadi. Seperti yang sudah kita tuliskan dalam program tadi, kita menggunakan perintah print untuk menampilkan masukan nilai A. Di sini dapat kita ambil contoh nilai A adalah 2. Kemudian masukkan nilai B, kita ambil contoh 3. Dan nilai C 6. Rumus D sesuai yang telah kita tuliskan dalam program yaitu B kali B min 4 kali AC. Hasil D sama dengan 3 kali 3 min 4 kali 2 kali 6 sama dengan min 39. Kenapa ada
000 di belakang koma karena kita tadi memakai perintah %F, dan %F tersebut merupakan penampil angka yang di belakangnya terdapat koma. Selanjutnya yaitu software Python untuk percobaan nomor 4. Tidak beda jauh dari DEFC. Di sini menggunakan tipe data float, di mana yang berfungsi untuk menyimpan nilai angka yang termasuk desimal. Menggunakan variabel A, B, C dengan tipe data float, kemudian input, dan kita menuliskan apa yang akan ditampilkan pada layar, yaitu masukkan nilai A, dan B juga sama, masukkan nilai B, kemudian C, masukkan nilai C. Kemudian kita dapat menuliskan rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kali B, min 4 kali AC. Kemudian terakhir, kita menampilkan hasil diskriminan dengan perintah print dengan variabel D. Kemudian dapat kita running. Ini adalah hasil running program soal nomor 4. Sesuai program yang telah ditulis tadi, kita masukkan nilai A dengan mengambil contoh angka 2, kemudian B 3, dan C 6. Maka akan muncul hasil D sama dengan min 39. Di sini kita menggunakan tipe data float, jadi akan muncul angka desimal, yaitu ada angka di belakang koma meskipun angka itu bernilai 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.